dakwah kita. Nggak mungkin Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu ini akan dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak memuji kamu terhadap karunia yang telah diberikan. Jadi aku ingin mengatakan bahwa pluralitas dan pluralisme itu adalah clear sejak awal. Tetapi yang ingin aku katakan seperti ini, Mas Kristo. Aku ingin melakukan pengakuan dosa. Begini, Islam itu harus dipahami. Ini refleksiku sebagai orang yang berislam hampir 50 tahun ya, yang udah kemana-mana, mulai ke LGBT dan lain sebagainya, ke gereja dan lain sebagainya. Aku memaknai itu begini ya, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa Islam itu agama misi, kayak Katolik, kayak Yahudi. Kalau ia agama misi itu kan kayak agama multi level marketing ya. Dia itu sukanya itu nyari pengikut. Nah, kalau nyari pengikut, pastilah ia akan mempunyai klaim eksklusivitas. Pasti itu. Nah, uniknya, ini yang mungkin aku juga baru menemukan, kenapa kok kemudian Islam itu kok per hari ini kok sangat nggak suka dengan Yahudi, nggak suka dengan kekristenan, nggak suka dengan LGBT, nggak suka dengan macam-macam kayak gitu, nggak suka dengan penyembah berhala dan lain sebagainya. Nah, aku ingin mengatakan bahwa Islam pada waktu awal itu mempunyai pengalaman yang unik. Waktu zaman Nabi itu pengalaman yang unik. Yang pertama itu adalah Islam ini tumbuh di wilayah di mana agama lokal Mekah itu kuat. Lalu ada orang namanya Muhammad punya agama baru. Nah, di dalam tradisi kesejarahan Islam, perjuangan Nabi Muhammad ini dipersepsi adalah perjuangan yang dikuyo-kuyo, didiskriminasi, dipersekusi. Persis seperti Katolik di Bringkang lah, yang kemarin itu kan dikuyo-kuyo sama beberapa orang Banser, beberapa orang NU dan lain sebagainya. Jadi bayangkan ia tumbuh di wilayah di mana sosiologisnya itu dipenuhi dengan kekerasan. Ya, dipenuhi dengan kekerasan. Itu sebabnya anak kalau ia dirawat di dalam punya tradisi kekerasan pada masa lalunya, pasti kemudian itu akan memberikan ciri yang tertentu kepada terutama orang-orang yang dulu pernah mempersekusinya identitasnya. Oh, yang mempersekusi itu adalah orang-orang penyembah berhala. Berarti aku nggak suka dengan penyembah berhala. Itu sebabnya di dalam banyak tradisi Al-Quran itu berhala itu sama dengan kafir, dan per hari ini banyak orang Islam yang anti terhadap pemberhalaan. Itu karena pengalaman yang unik. Yang kedua, ini yang penting, terutama Mas Kristo, itu adalah Islam pada tahun 690 itu dirawat oleh kekristenan yang dianggap bidat oleh kekristenan Trinitarian pada waktu itu. Jadi Konsili Kalsedon yang memenangkan konsep Trinitas sebagai satu-satunya teologi yang sah dalam memandang Yesus Kristus, membuat teologi-teologi yang non-Trinitarian itu terusir, dipersekusi, lalu kemudian mereka ini bergeser ke Saudi Arabia. Jadi orang-orang yang disesatkan ini itu bergeser ke semenanjung Arabia. Nanti di googling ya, Arabia Heresium Verak, Arabia the bearer of heresy. Semenanjung Arab itu adalah perawat atau tempat orang-orang bidat. Jadi itu sebabnya Kristologi Islam itu sangat anti-Trinitarian. Ya, Kristologi Islam itu sangat anti-Trinitarian. Kami diajari tidak mengakui Yesus disalib. Kami diajari Yesus itu adalah just son of Mary, not son of God. Ya, kayak gitu. Dan kemudian tidak ada klaim keselamatan. Bayangkan, Islam itu dirawat oleh tradisi heresi itu, yang tradisi heresi ini sangat antipati pada Trinitarian. Jadi belakangan kemudian aku ngomong, kenapa sih kok Islam ini sangat anti terhadap Katolik, Protestan yang ada di Indonesia? Jangan-jangan ya memang memiliki sejarah yang seperti itu yang memang perlu dirawat kembali, direvisitasi kembali. Nah, yang ketiga itu adalah pengalaman unik di Islam itu adalah ia memiliki relasi yang sangat kental dengan Yahudi Madinah.
Tetapi relasi ini bukan relasi yang sepenuhnya baik, tapi juga menimbulkan luka yang lama. Nabi Muhammad itu sangat terobsesi untuk bisa mengislamkan banyak orang Yahudi di Madinah. Tapi itu gagal, meskipun enggak gagal total. Ini memberikan luka. Dan yang kedua adalah peristiwa peracunan Nabi Muhammad hingga meninggal yang konon kabarnya itu dilakukan oleh seorang perempuan Yahudi. Ini yang membuat sampai saat ini banyak orang Islam yang amat tidak senang dengan Israel, dengan hal-hal yang berkaitan dengan Yahudi. Nah, Kristo, aku nggak tahu kamu diajari ini atau tidak di filsafat soal historisitas kenapa Islam seperti ini. Tetapi tak kasih tahu ini sangat kuat mengimplementasikan atau tercermin kenapa banyak orang Islam tidak suka berhala. Ya, kalau ada patung di sebelahnya Ciputra itu ditutup. Kemudian kalau ada gereja itu ditutup. Kalau ada orang Yahudi itu nggak suka. Ya, karena mereka mempunyai pengalaman unik di persekusi kayak gini. Nanti akan sangat kelihatan akan sangat kelihatan di wilayah Indonesia ini sendiri. Itu sebabnya Mas Kristo, menurutku, kalau aku ditanya bagaimana pandangan pluralitas Islam terhadap kebinekaan, jawabnya ada 3 kelompok. Pertama, kelompok eksklusif. Kelompok eksklusif itu mikirnya adalah di dunia ini cuma ada 2 jenis orang Islam dan kandidat calon Islam. Jadi nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Misalkan kalau tadi doa yang dibaca Fatihah dan dibaca oleh Riko tadi, ihdinas siratal mustaqim. Itu kan semua orang Indonesia, semua orang Islam kan ngerti Fatihah. Jadi artinya ihdinas siratal mustaqim itu adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gusti, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan jalan orang yang kamu aniaya. Yang tersesat itu adalah Yahudi dan Nasrani menurut tafsir orang eksklusif yang diajarkan hingga saat ini di pesantren-pesantren. Kayak gitu. Jadi satu eksklusif. Nah, yang kedua itu adalah kelompok inklusif. Kelompok inklusif itu ya yang sering nongkrong atau sekolah di luar negeri atau berrelasi dengan orang-orang selain Islam. Orang eksklusif itu di Islam eksklusif itu di inklusif itu cara pandangnya adalah, oke, agama lain itu niscaya benar, namun di dalam hatinya dia mikir Islamlah yang paling benar. Jadi ketika Mas Kristo nanya ke aku, Gusaan, Katolik itu benar atau tidak? Oh, Katolik itu ya niscaya benar. Tapi Mas Kristo yang paling benar tetap Islam. Nah, kayak gitu. Jadi mengakui ada keniscayaan kebenaran di dalam agama lain, but my own religion, gitu kan, itu adalah the better one. Nah, yang ketiga itu adalah pluralis. Pluralis ini semua agama secara esensi mengajarkan hal yang sama, menyembah Tuhan dan mengajarkan berbuat baik. Tiga-tiganya ini, Riko dan Mas Kristo, itu memiliki justifikasi teks yang sama-sama kuatnya. Kalau aku ditanya berapa persen orang yang ada di kelompok 1, 2, dan 3, aku ingin mengatakan kelompok 1 dan kelompok 1 itu lebih dari 60-70%. Kelompok 2 barangkali ya 25%. Sisanya yang pluralis itu mungkin 5% saja. Padahal kita butuh Pancasila itu minimal itu supaya lulus ya. Itu inklusif. Tapi harusnya sih dia dapat A. Tapi kalau enggak A ya, yang penting lulus dulu lah. Cemin enggak apa-apa lah. Yakni inklusif. Kalau eksklusif itu enggak bisa. Next. Nah, ini yang menurutku menarik ya. Yang kedua, aku ditanya bagaimana dinamika umat Islam Indonesia dalam pluralitas negara dan bangsa. Nah, aku ingin membawa 3 tipologi tadi itu ke dalam aspek yang lebih subtil. Ini nanti ini aku cuplikan dari presentasiku 1 tahun yang lalu di GKI Kedoya ketika aku diminta untuk nanti Mas Kristo kalau memungkinkan, ini adalah salah satu aku menganggap salah satu masterpiece-ku. Masterpiece dalam arti presentasiku yang karena aku riset agak serius ini melihat piagam Jakarta ini ya kayak gitu. Nah, dinamikanya seperti apa? Next, jadi aku ingin mengatakan seperti ini saja. Jadi sebelum ke BPUPKI, aku ingin mengatakan seperti ini ya. Yang ingin aku katakan, sebelum paruh pertama abad 19, orang Portugis, orang Belanda ketika menjajah Indonesia,
itu murni bisnis. Murni bisnis itu dia tidak menyebarkan agama. Aku bisnis, dan religion and business cannot be mixed. Jadi kalau cuan ya cuan. Aku pengen cuan saja, nggak ada hubungannya dengan agama seperti ini. Urusan gue bisnis, agama dan politik itu tidak bagus untuk bisnis. Orang Belanda sama orang Portugis itu mikirnya gitu. Dia nggak ada urusannya dengan kristenisasi dan lain sebagainya. Itu di paruh pertama abad 19. Di paruh pertama itu. Tetapi yang menarik begini, ada dua momentum yang oleh orang-orang Belanda itu dianggap, wah, momentum ini adalah perang Diponegoro dan perang di Bonjol, di perang Padri. Jadi ketika Diponegoro itu melakukan perang Jawa dan Imam Bonjol itu perang Padri, Belanda itu mikir gini, gila nih, Islam itu kalau dipolitisasi itu bisa membuat satu kayak 212 kayak gitu. Lalu Belanda itu mikir dan akhirnya rapat, dia gini, kalau ini tidak segera diintervensi, ini susah. Islam akan terus diletakkan sebagai agama yang bisa digunakan untuk melawan kami. Maka yang dilakukan para orang-orang Katolik dan Belanda apa? Mereka kemudian berkomitmen untuk mendukung kristenisasi. Supaya apa? Pikiran mereka, pikiran orang Belanda dan Katolik, cara untuk mengerem laju Islamisasi itu adalah dengan melakukan praktek kristenisasi itu sendiri. Itu sebabnya di wilayah-wilayah di mana Islam kuat, selalu Belanda dan Portugis itu membangun satelit-satelit kekatolikan dan Protestan. Misal, Batak itu protesnya kuat, Aceh kekristenannya, Aceh keislamannya kuat. Maka di wilayah Medan dan wilayah Batak dikuatin ininya, kekristenannya. Bugis kuat, ada Dayak di situ. Jadi head to head, persis kayak di mana ada Alfamart, di situ ada Indomaret. Nah, kayak gitulah. Di mana Islam kuat di situ. Fungsinya apa? Fungsinya ya supaya untuk melaju agar supaya Islam politik itu tidak menguat, dan kemudian yang kedua juga keinginan Belanda kalau orang Indonesia itu dikristenkan, dikatolikan, relatif bisa diajak bekerja sama, tidak melawan Belanda. Kayak gitu. Ini kekatolikan di Indonesia juga memperlihatkan capaian yang mengagumkan ya. Jadi sejak saat itu dalam periode 1903 sampai 1942 itu orang-orang lokal yang menganut agama Katolik yang awalnya cuma 27.000 itu hampir kemudian melesat menjadi lebih dari 500.000. Karena ya itu tadi. Nah, yang menarik adalah pertengahan awal-awal abad 20, orang Islam itu banyak yang naik haji, Pak Kristo. Banyak orang naik haji. Nah, yang menarik menurut catatan Belanda, ketika mereka sudah naik haji, ketika pulang, mereka ini membawa ideologi yang semacam pan-Islamisme. Kayak gitu. Jadi kayak misalkan Mas Kristo yang orang UWM tapi berhubung dia sekolah ngambil PhD katakanlah di Nederland gitu kan, di Amsterdam University, maka pikirannya sudah ala ke Amsterdaman. Itu juga terjadi ketika banyak orang haji. Nah, semakin banyak orang yang naik haji, semangat menuju Islam kemerdekaan itu, Islam itu menjadi nomor satu melawan Belanda, itu semakin kuat itu sendiri. Nah, ini yang menurutku menjadi hal yang sangat menarik. Di titik ini, aku ingin mengatakan Islam yang okumenis seperti ini itu seperti merasa terzolimi dengan Belanda, karena pada waktu itu Belanda itu memberikan perlakuan yang sangat jomplang. Jadi Belanda itu sukanya memberikan uang banyak kepada gereja dan Katolik, tapi ketika giliran kepada orang Islam itu mereka sedikit banget. Sedikit banget. Ini yang membuat orang Indonesia Islam pada waktu itu, Pak Kristo, itu merasa dirinya gini, gila nih, Kristen ini, Belanda ini memang benar-benar sangat tidak adil. Sangat tidak adil. Nah, itu sebabnya ketika Belanda itu muncul,
Belanda ini penjajah, di Indonesia itu semua orang tidak suka Belanda, tetapi terfragmentasi menjadi 3, Mas Kristo. 3 kelompok. Nggak suka dengan Belanda, tapi alasannya berbeda-beda. Orang Islam nggak suka dengan Belanda karena Belanda dianggap kafir. Ya, orang-orang seperti Natsir, seperti Wahid Hasyim itu nggak suka dengan Belanda karena Belanda dianggap kafir. Kamu Belanda, Kristen, Katolik, maka kamu sebenarnya ingin menghancurkan Islam. Nah, yang kedua, kelompok nasionalis nggak suka dengan Belanda, tapi alasannya alasan yang imperialistik. Aku nggak suka dengan Belanda karena ideologi kami mengatakan negara harus merdeka semuanya. Hatta, Soekarno itu ada di kelompok nasionalis. Yang ketiga, yang nggak suka dengan Belanda dengan alasan yang berbeda, itu kelompok sosialis dan komunis. Tan Malaka, Semaun, Muso, nggak suka dengan Belanda karena Belanda dianggap kelompok berjuis yang sedang mengeksploitasi kelompok proletar. Nah, ketika Belanda kalah, dihajar 3 kelompok ini, akhirnya 3 kelompok ini nongkrong di warung kopi, ya sudah, kita sudah menang. Gimana cara kita untuk Gimana cara kita untuk merawat Indonesia ini? Kelompok Islam mengatakan seperti ini. Oleh karena kami 90% adalah orang Islam, maka kamilah yang harus mengatur Indonesia. Next. Ini disinilah kemudian kerumitan itu muncul seperti itu. Mungkin banyak orang yang sudah menstudi soal BPUPKI dan lain sebagainya, tetapi yang aku ingin katakan bahwa gegeran antara kelompok nasionalis dan kelompok Islamis di BPUPKI itu sangat benar-benar sangat keras. Orang-orang seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim itu tetap ngotot. Ini harus menggunakan cara Islam. Karena apa? We are the majority. And majority will takes all. The winner takes all. Kayak gitu. Jadi kelompok-kelompok yang nasionalis dan lain sebagainya, itu juga sebenarnya melakukan perlawanan. Tetapi Soekarno pada waktu itu nasionalis, tapi sebenarnya kita juga akan melihat bahwa Soekarno pada titik tertentu itu juga mungkin karena ingin menyelamatkan Indonesia, maka akhirnya dia mengapresiasi dan mengokekan Piagam Jakarta itu. Jadi Mas Kristo, kalau banyak orang itu mengeluh-elukan jasa Soekarno untuk meletakkan dasar dari negara yang pluralis, sebenarnya enggak juga. Next, kita akan lihat. Next. Nah, jadi ini gegerannya ini. Tak kutipkan dari bukunya Elsen, tulisannya Elsen di jurnal Another Look tadi itu. Latu Harhari komentar. Latu Harhari enggak setuju dengan Piagam Jakarta. Tapi Wahid Hasyim mengatakan, pokoknya harus negara Islam. Kayak gitu. Akhirnya Soekarno itu karena lebih sungkan dengan Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo, akhirnya mengatakan bahwa sudahlah Piagam Jakarta ini adalah hasil konsensus yang terbaik dari kita. Padahal sebenarnya Soekarno itu adalah sangat pro-nasionalisme. Tapi karena dia pada waktu itu ingin cepat supaya negara ini cepat sampai, ya sudahlah. Kalau biasanya beli Pertamax, yang penting kalau nggak ada Pertamax, ya sudah beli premium saja. Kayak gitu. Kira-kira kalau mau ilustrasinya kayak gitu. Padahal sebenarnya aku yakin Soekarno itu sukanya beli Pertamax. Tapi kalau nunggu Pertamax, nggak nyampe-nyampe kita ini. Ya sudah yang ada dulu, premium. Ya sudah. Dok, Piagam Jakarta disetujui saat itu. Next. Seperti itu. Nah, yang menarik apa? Ketika Piagam Jakarta itu disetujui, beberapa politisi Islam melunjak, Mas Kristo. Salah satu melunjaknya adalah, oke ya, udah Piagam Jakarta ya. Kalau seperti itu, bahwa nanti tolong di konstitusi kita, bahwa Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tidak hanya harus orang pribumi, tapi juga harus orang Islam. Nggak disetujui itu. Nggak disetujui oleh banyak orang-orang Kristen. Tapi lagi-lagi, karena Soekarno pengen cepat, bilang, ya sudahlah. Oke, dimasukkan bahwa
calon presiden dan wakil presiden Indonesia itu adalah tidak hanya harus Islam, ya, haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Itu tak kutipkan itu yang di merah-merah, yang di putih hitam itu. Kutipan langsung dari Soekarno. Jadi 16 Juli Soekarno meminta semua peserta sidang mau berkompromi menerima gagasan presiden. Ingat ya, apa namanya, Mas Fisto dan teman-teman yang lain, kita sedang melihat sejauh mana masa lalu orang-orang Islam yang tadi saya jelaskan di awal itu terus beroperasi sampai saat ini. Kayak gitu. Next, ini yang menurut saya menjadi hal yang menarik bahwa seperti itu. Tapi sayangnya, ini mungkin adalah sayangnya kemudian kesepakatan tentang Piagam Jakarta itu hancur lebur dalam 15 menit. Hancur lebur. Hancur lebur. Dalam 15 menit hancur lebur. Piagam Jakarta di-drop, kewajiban presiden harus orang Indonesia asli dan Islam itu juga harus di-drop. Kenapa seperti itu? Kabar yang berhembus itu adalah karena ada utusan dari Indonesia Timur. Ada beberapa teori menyangkut soal itu. Next. Nah, yang paling menarik itu adalah setelah di-drop seperti itu, orang Islam benar-benar kecewa. Ini aku kutipkan bagaimana politisi apa yang kegalauan yang ada di dalam politisi Islam. Muhammad Rum, Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo, dan yang menarik itu adalah Pak Nasir, gurunya Profesor Yusril Iza Mahendra. Ya, kayak gitu. Dia ngomong seperti ini. Ya, oke, kekristenan Indonesia sudah menabuh genderang perang. Ya, kekristenan Indonesia di wilayah timur sudah menabuh genderang perang. God willing, insya Allah, the Muslim community will forget. Kelompok Islam tidak akan pernah melupakan itu. Jadi, kegagalan Piagam Jakarta itu oleh orang-orang seperti Nasir, yang kelak kemudian ia akan menjadi peletak dasar dari kelompok-kelompok Islamisme, dianggap sebagai salah satu siasat dari Katolik Kristen untuk merebut negara Indonesia ini dari cengkeraman orang Islam. Next. Nah, orang-orang Islam pada waktu itu belakangan kemudian tambah mangkal dengan orang-orang Kristen dan Katolik, karena pada tahun 67 sampai tahun 69 terjadi gelombang konversi keimanan yang sangat besar, lebih dari 1 juta orang itu masuk dipingin dibaptis secara Katolik dan Protestan itu malah membuat hatinya orang Islam itu kemudian menjadi sangat mangkal dengan orang-orang Kristen dan Katolik. Kira-kira begini, nggak teli wong Katolik wong Kristen ini. Senengani nyolongi domba-dombaku. Ini yang kemudian memengaruhi Mas Kristo, memengaruhi betapa orang Islam itu sangat takut dengan apa yang disebut dengan kristenisasi. Takutnya minta ampun. Karena ada pengalaman buruk. Dan itu juga mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kekristenan, terhadap pluralitas, terhadap Pancasila, dan lain sebagainya. Next. Itu. Yang menarik, ya, yang menarik, kenapa kok kemudian itu di-drop hancur lebur sampai 15 menit? Yang menarik adalah yang mengedrop pada waktu itu bukan Soekarno. Soekarno itu nggak sampai hati untuk mengedrop untuk berhadapan dengan orang-orang Islam untuk mengedrop Piagam Jakarta. Ia menyuruh Hatta. Karena apa? Karena Soekarno nggak bisa berkutik menghadapi Ki Bagus Hadikusumo. Soekarno itu kan pro Piagam Jakarta. Tiba-tiba disambati oleh orang Indonesia Timur untuk ngedrop. Nah, dia kan harus Gus, termute Gus. Gusaan. Nun sewu, termute Gus. Termute Gus. Suaranya mute. Oke, okay, sampun. Ada telepon masuk ya, Mas? Halo? Halo? Sebentar. Sampun. Duh, hilang lagi, Gus. Halo?
Halo, nggih, sampun. Sudah, Gus. Ya, ya. Jadi begini. Jadi ternyata Soekarno itu menggunakan tipu muslihat untuk dalam tanda petik untuk memaksa kelompok Islam di BPUPKI supaya mau Piagam Jakarta itu di drop. Jadi Soekarno ini ngomong ke Kasman Singa di Mojo. Kasman Singa di Mojo ini adalah orang yang sangat dipercayai oleh Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo itu adalah ketua Muhammadiyah, orang yang paling kukuh Piagam Jakarta tidak boleh di-drop. Soekarno ngomong ke Kasman, Kasman, tolonglah kakakmu itu, kamu lobby supaya kakakmu itu mau Piagam Jakarta ini di-drop. Ini demi keutuhan. Aku janji, ya. Ini tanggal 18 pagi, Agustus pagi. Aku janji nanti setelah diumumkan 18 Agustus siang itu, setelah diumumkan, nanti kita kembalikan lagi Piagam Jakarta itu. Terus Kasmannya ya juga percaya-percaya aja sama Soekarno. Betul ya Pak Soekarno ya, nanti dikembalikan lagi ya Piagam Jakarta. Iya, nanti akan kita kembalikan lagi. Akhirnya Kasman ini ngomong ke Ki Bagus, Ki Bagus tolonglah demi Indonesia dan lain sebagainya, itu tolong disetujui kalau Piagam Jakarta di drop. Nanti kata Pak Soekarno, itu nanti akan dikembalikan lagi. Ki Bagus ngomong, benar ya, nanti akan dikembalikan lagi. Iya. Akhirnya dengan berat hati, Ki Bagus Hadikusumo dan orang-orang Islam mengatakan, iya deh, oke deh, kita Piagam Jakarta di drop. Tapi janji ya, nanti dikembalikan lagi. Tapi ternyata sampai sekarang tidak pernah dikembalikan Piagam Jakarta. Itu sebabnya banyak orang-orang kelompok Islam itu sangat tidak suka dengan Soekarno, dan Soekarno ditumbangkan karena dianggap tidak membayar hutangnya soal Piagam Jakarta. Next, jadi situasi seperti itu, Mas Christo, kemudian orang-orang Islam pada waktu tahun 45 itu begitu memendam rasa bahwa ini adalah milik kami Indonesia ini. Ini milik kami, milik orang Islam yang belum sepenuhnya menjadi milik kami. Maka ia terus bertumbuh dan kemudian mencari berbagai cara supaya itu kembali ke pangkuan dalam tanda petik dalam syariat Islam. Maka yang ia lakukan, orang-orang Islam itu lakukan dari beberapa puluh tahun kemudian, itu adalah melakukan gerilya dan kemudian melakukan beberapa praktek-praktek eksklusivitas, mengajarkan Islam secara eksklusif itu sendiri, meyakini bahwa Indonesia adalah milik negara Islam. Ini adalah peta opini radikalisme pelajar, ya, buah dari kelompok Islamisme dan kelompok inklusif selama lebih dari 60 tahun, terutama dalam 22 tahun belakangan ini. Jadi kerja 22 tahun belakangan ini berimbas itu dengan sangat luar biasa kayak gini. Dulu kelompok Islam itu nggak berkutik ketika ada Pak Soekarno dan Pak Soeharto dengan kekuatan militernya. Tetapi ketika alam demokratisasi seperti ini, tidak boleh ada yang dilarang, maka kemudian ini adalah kelompok Islamisme itu sedang siap panen. Jadi yang merah ini adalah wilayah-wilayah di mana pelajar Islam itu memiliki tingkat radikalisme yang tinggi. Ini pelajar Islam saja. Semakin merah maka semakin radikal. Next. Nah, yang kedua, aku juga mengkonfirmasi data bahwa ketika ini gambar yang nomor 3, itu adalah survei dari PPIM UIN tahun 2020. Di saat kelompok mahasiswa-mahasiswi non-Islam itu menunjukkan tingkat toleransi yang sangat tinggi, ya, maka pelajar Islam itu justru sebaliknya, mahasiswa-mahasiswi Islam justru sebaliknya, mereka memiliki toleransi yang sangat rendah. Gambar yang kiri. Jadi jomplang. Kalau jomplang itu berarti kalau kekuatan eksklusif dan inklusif itu kira-kira yang mendominasi, yang pluralis tidak bisa. Nah, yang kedua itu adalah lihat perguruan tinggi. Dari mana ini berasal? Ternyata
kontribusi perguruan tinggi agama Islam itu memiliki kontribusi yang sangat signifikan untuk merawat dan memberikan gagasan soal intoleransi itu sendiri. Itu sebabnya perguruan tinggi agama itu adalah sarang atau tempat di mana toleransi itu sangat rendah. Berbeda dengan perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi kedinasan, dan perguruan tinggi negeri. Itu relatif toleran seperti itu. Next. Nah, yang menarik apa? Tidak hanya ini menyasar orang yang berbeda agama saja, Mas Kristo, naiknya Islamisme, ya, Islam yang intoleran terhadap agama lain itu juga berbanding lurus dengan intoleransi terhadap orang-orang yang berbeda gender dan orang-orang yang dianggap komunis. Jadi itu satu paket. Jadi kalau lemaknya numpuk, maka biasanya kadar gulanya tinggi, jantungnya ngos-ngosan, kolesterolnya tinggi. Jadi seperti itu. Ini yang menurutku menjadi hal yang unik. Next. Nah, aku ingin masuk pada hal yang lain terkait dengan tiga model orang beragama kaitannya dengan Pancasila dan pluralisme itu sendiri. Jadi per hari ini, Ricky dan Mas Kristo, aku menemukan orang Indonesia itu kalau mau orang Indonesia kan paling senang dianggap orang yang beragama begitu ya. Nah, terkait dengan Pancasila ini, terkait relasinya dengan Pancasila, itu sebenarnya cuma ada tiga model, tiga golongan orang. Nggak peduli Islam, nggak peduli Kristen, nggak peduli Katolik. Yang pertama ini yang paling banyak, kelompok mainstream. Kelompok mainstream itu meyakini bahwa sila pertama lah yang paling sakti dalam Pancasila. Ketuhanan yang Maha. Jadi kalau ada orang yang dikit-dikit ngomong, kita ini kan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita ini kan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Misalkan untuk ngomong soal anti LGBT atau untuk ngomong sesuatu yang bersifat moralistik. Jadi kalau ada orang yang dikit-dikit itu menganggap sila pertama itu yang paling sakti dalam Pancasila, jangan-jangan ia masuk di kelompok mainstream ini. Nah, menurut orang ini, iya, yang paling di spotlight dalam Pancasila adalah sila pertama. 4 sila lainnya tidak digubris. Yang penting bertuhan. Ya, yang penting bertuhan, yang penting sholat, yang penting ngaji, yang penting ke gereja, yang penting itu. Persoalan kamu memperlakukan orang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan Indonesia, itu urusan lain. Jadi 4 sila yang lain kecuali yang sila pertama itu tidak dianggap. Lalu apa implikasinya kalau ada orang menganggap seperti ini? Implikasinya satu. Mereka, orang-orang seperti ini, akan menuduh bahwa orang-orang yang tidak bertuhan itu sebagai individu yang jahat dan musuh negara, oleh sebab itu harus dipidanakan. Lu si agnostik, itu kan bertentangan dengan sila pertama. Nah, katanya kayak gitulah. Orang harus beragama, kalau enggak ya bukan Pancasilais. Pancasilais itu beragama. Implikasi lain, orang-orang seperti ini biasanya itu tidak suka dengan korban 6566. Karena apa? Karena korban 6566 itu dianggap tidak bertuhan gara-gara tuduhan dianggap sebagai PKI. PKI anti Tuhan berarti tidak sesuai dengan sila pertama. Dan tentu saja kelompok mainstream ini juga menganggap LGBT juga dianggap sebagai anti Tuhan. Menurut orang ini, agama lebih tinggi dari Pancasila. Al-Quran lebih tinggi dari konstitusi. Bible, Alkitab lebih tinggi dari konstitusi. Itu sebabnya banyak ini di gereja-gereja dan di masjid-masjid itu kan lebih suka mengutip Alkitab dan Al-Quran ketimbang Pancasila, ketimbang Undang-Undang Dasar. Itu menunjukkan bahwa jangan-jangan di wilayah itu mereka menganggap agama lebih tinggi ketimbang Pancasila. Implikasinya apa kalau agama lebih tinggi dari Pancasila, Mas Kristo? Kalau ada masalah, ya, kalau mereka menghadapi masalah, lalu agama mereka memberi solusi A, Pancasila memberi solusi B, kira-kira mana yang akan dipilih oleh mereka? Agamanya, bukan Pancasila. Ini yang menurut saya penting. Ini 3 model orang beragama kaitannya dengan Pancasila. Next. Model yang kedua, ini yang agak di kelompok kami ini, Mas Kristo, yang disebut sebagai kelompok Islamis. Kelompok Islamis itu bukan seperti Ricky ya. Ricky ini bukan kelompok Islamis. Dia Islam tapi bukan Islamis.
dia dianggap sesat itu oleh orang-orang Islam yang Islamis itu. Islam kok kuliah di UIM. Islam itu ya di UIN. Gitu. Terus kemudian orang-orang seperti itu akan ngomong, wah itu jangan-jangan UIM ini sedang melakukan katolikisasi pada orang-orang seperti Ricky. Kalau Ricky udah nggak mau sholat, udah nggak mau bertuan, ya berarti ini pengaruh baik, pengaruh jelek ini UIM ini. Melemahkan Islam, kayak gitu. Musuh Islam. Biasanya akan dianggap seperti itu. Nah, kelompok Islamis itu adalah orang-orang Islam yang pro Indonesia jadi negara Islam. Ya. Kelompok ini itu persis seperti kelompok mainstream, tetapi ada keunikan. Uniknya apa? Kelompok ini adalah tidak hanya mengagungkan sila pertama saja, tapi kelompok ini juga fetish itu apa ya? Sangat terobsesi untuk meyakini bahwa sila yang pertama itu adalah sila yang khusus miliknya orang Islam. Jadi ketuhanan yang Maha Esa menurut kelompok ini itu adalah sila yang memang khusus untuk orang Islam. Alasannya apa? Mereka ngomong tuh, itu ada kata Esa. Esa ini dianggap tauhid. Tauhid itu monoistik. Esa itu kan ya sama. Esa itu kan hanya Tuhannya orang Islam. Karena terbatasnya pengetahuan mereka menganggap bahwa yang Esa, agama yang Esa, itu adalah agama yang Islam saja. Katolik itu Tuhannya 3, Kristen Tuhannya 3, Hindu Tuhannya banyak, Konghucu Tuhannya banyak. Yang Esa adalah Islam saja. Itu sebabnya Pancasila adalah miliknya orang Islam. Itu sebabnya kelompok ini ingin menegakkan negara Islam dalam bingkai Pancasila. Pancasila ini tidak ditendang, tapi Pancasila ini dijilbabi, diislamisasi. Persis seperti Borobudur yang dianggap sebagai warisan dari Nabi Sulaiman. Jadi semuanya itu diislamkan lah. Orang Islam itu kan senangannya kayak gitu kan, semuanya diislamkan. Mungkin Yesus nanti juga diislamkan juga itu. Atau Bunda Maria juga diislamkan juga. Pokoknya harus serba Islam. Nah, kelompok ini kelompok mainstream. Nah, akhirnya kelompok Islamisme ini, kelompok Islamis kayak gini, akhirnya membuat definisi siapa yang dianggap musuh. Menurut mereka, musuh adalah siapa saja yang dianggap mengganggu umat Islam. Kalau UWM mengajarkan bahwa sila pertama itu bukan miliknya orang Islam, bisa jadi kelompok ini akan menganggap, wah UWM ini musuh umat Islam ini. Karena menafsirkan sila pertama bukan milik Islam. Jadi musuh kelompok ini adalah siapa saja yang dianggap mengganggu umat Islam. Bagi mereka mengganggu umat Islam dianggap mengganggu negara dan itu sebabnya dianggap musuh negara. Sama ini salah satu, ini contoh konkret ini ya, ketika ramai perkawinan Katolik dan Islam yang ramai beberapa waktu yang lalu, lihat itu argumentasi yang dibangun oleh salah satu politisi itu. Bukan hanya langgar syariat, nikah beda agama cederai Pancasila. Bayangkan, Pancasila yang oleh sebagian orang itu dipakai sebagai modalitas untuk beragam, itu di tangan dia itu malah digunakan untuk menghantam Pancasila itu sendiri. Jadi apa ya, politik itu memang nggak karu-karuan. Next, itu kelompok yang kedua ya. Nah, kelompok yang ketiga ini Mas Risto. Ini kelompok yang menurutku kelompok idaman. Aku berharap UIM, Ciputra, Petra, Ubaya, Mugo-mugo UIN juga gitu. Itu masuk di kelompok alternatif. Kelompok alternatif ini kelompok yang kira-kira kalau meninggal nanti itu berkumpul dengan para santo dan para imam. Ya kayak gitu loh. Jadi kelompok alternatif ini mereka ini punya wirid tersendiri terkait Pancasila. Mereka itu cara membaca Pancasilanya itu seperti ini. Semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku akan berpegang teguh pada kemanusiaan yang adil dan beradab dan menjaga persatuan Indonesia melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasilanya bukan Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil. Enggak dibaca seperti itu. Tapi dibacanya adalah semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa,
semakin aku akan berpegang teguh pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi menurut kelompok alternatif, ciri orang bertuhan itu adalah mereka yang memanusiakan manusia. Itu adalah ciri orang bertuhan. Mereka yang menjaga persatuan Indonesia itu ciri orang yang bertuhan. Mereka yang bersedia dipimpin secara hikmat itu adalah ciri orang yang bertuhan. Mereka yang suka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah ciri orang yang bertuhan. Maka dengan kata lain, kelompok alternatif ini akan kira-kira menganggap musuh orang-orang yang mengaku Tuhan namun mengabaikan kemanusiaan. Wah, kalau kamu Tuhan tapi sukanya nutup gereja, ya kamu musuhku. Kalau kamu Tuhan tapi kamu tidak pro terhadap keadilan, pro orang miskin, ya kamu musuh. Nah, ini mana dari kelompok ini yang lebih besar? Kayaknya kelompok 1 dan kelompok 2 yang lebih besar. Next, Mas Risto dan teman-teman, aku ingin mengatakan kenapa orang Islam itu kok bisa sampai seperti itu. Ya, pertama karena masa lalunya. Nah, yang kedua, masa lalu itu kemudian dirawat dengan 3 virus. Di Islam per hari ini, banyak orang Islam itu terkena 3 virus penghancur kebinekaan. Pertama adalah virus yang namanya bias. Virus bias itu berbunyi bahwa identitasku lebih tinggi ketimbang identitas yang lain. Jadi kalau ada orang meyakini bahwa identitasku, maksudnya karena aku Islam, maka Islam lebih tinggi dari Katolik, maka ia terkena virus bias. Aku sekolah di UWM, berarti aku lebih tinggi dari anak-anak Ciputra, anak-anak UIN, anak-anak kampus yang lain. Dia terkena virus bias. Aku punya penis, maka aku lebih tinggi dari yang punya vagina. Ia kena punya virus bias. Hati-hati, ini penghancur. Nah, setelah terkena virus bias, biasanya orang ini akan mudah untuk terkena negatif stereotype. Negatif stereotype itu melabeli orang yang identitas di luar dirinya dengan label yang negatif. Karena aku meyakini misalkan Kristen itu sesat, Kristen itu sesat, kafir dan musuh Islam, maka harus diselamatkan kalau tidak dihancurkan. Jadi ia akan melabeli kekristenan itu sebagai sesuatu yang nista. Karena implikasinya dia meyakini bahwa agamanya yang paling benar. Nah, kami banyak yang kayak gitu. Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, yang ketiga itu virus yang ketiga itu virus yang otomatis ada kalau 2 virus yang sebelumnya itu muncul, yaitu prejudis. Prejudis itu adalah kerelaan seseorang melihat orang lain itu mengalami ketidakadilan karena identitasnya. Jadi ketika aku melihat misalkan aku diam saja melihat gereja ditutup, lalu diam-diam di hatiku bilang, wajar sih itu bangun gereja di wilayah mayoritas Islam. Ya pantas saja itu dihancurkan, ya nggak salah yang menghancurkan. Itu di dalam hati, itu prejudis. Itu prejudis. Wajar sih begitu kan. Kan dia Tionghoa Kristen harusnya tahu diri. Nah, 3 virus penghancur kebinekaan ini pada titik selanjutnya itu akan memproduksi kekerasan, diskriminasi, subordinasi, dan marginalisasi. Yang selanjutnya adalah, kalau ketika aku sudah melihat ini, Mas Kristo, aku kemudian mikir, oke, ini persoalannya, lalu apa yang aku lakukan? Apa yang aku tawarkan? Di pertanyaan terakhir itu adalah, aku diminta untuk memberikan penawaran. Kalau melihat situasi kayak gini sebagai orang Islam, apa yang aku tawarkan? Ini yang aku tawarkan adalah apa yang aku lakukan, Mas Kristo dan yang lain. Next. Aku bukan menawarkan, ini aku sedang mempromosikan apa yang aku lakukan. Yang pertama itu adalah kita benahi dulu model beragama kita yang dinavigasi Pancasila. Jadi yang pertama itu konstruksinya dulu beragama itu mudah, nggak rumit, ya, nggak seperti di jurusan filsafat yang rumit-rumit. Ini mudah. Jadi beragama dinavigasi Pancasila itu cuma seperti ini. Jadi wiritan Pancasila itu tidak lagi menggunakan Pancasila 1 ketuhanan, tidak. Maka wiritannya adalah, aku ngomong ke banyak mahasiswaku,
Sekarang wiritan kalian adalah dengan mengucapkan Pancasila. Mengucapkannya dengan menggunakan ini. Semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, mari kita ganti dengan Islam ya. Semakin aku meyakini Islam sebagai agamaku, semakin aku akan berpegang teguh pada kemanusiaan yang adil dan beradil dan menjaga persatuan Indonesia melalui kerakyatan. Jadi aku meletakkan ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi wilayah personal yang kemudian tercitrakan pada aspek-aspek publik. Gitu. Jadi semakin aku berislam, semakin aku akan berpegang teguh kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jadi Islamku tidak akan komplit, Islamku tidak akan sempurna, manakala aku membiarkan orang lain diperlakukan tidak manusiawi, maka Islamku tidak akan komplit. Kalau aku diam saja, misalkan ya, UGM diserang oleh kelompok intoleran, tapi aku diam saja, aku merasa Islamku nggak komplit, Islamku nggak sempurna. Kalau ada orang yang karena keragaman identitas lalu dia dipersekusi, kok aku diam saja, aku merasa aku belum beragama yang dinavigasi oleh kemanusiaan dan beradab. Jadi jangan pisahkan antara salib itu dengan penderitaan real yang ada di masyarakat. Jadi ini tawaranku, beragama dinavigasi Pancasila. Nah, di titik itu kemudian aku berpikir, kenapa sih orang itu kok cenderung bias, berpikir bias? Kuncinya cuma satu. Orang itu benci dengan orang, itu karena memang ia tidak dekat dengan orang itu. Kalau ia dekat, ia tidak akan mungkin. Salah paham itu nggak mungkin. Kita ini cenderung mempersekusi karena tidak cukup paham, tidak cukup kenal dengan mereka. Cewek-cewek cantik ini, Mas Kristo, itu di-like setahun yang lalu, di-like 3.000 orang. Cewek-cewek cantik ini itu baru pertama kali masuk ke gereja. Baru pertama kali. Selama ini, cara pandang mereka itu sangat takut dengan salib, dengan gereja. Sangat takut. Kalau sangat takut, ya orang kalau udah takut itu kan mesti kan cenderung akan menyingkir dan masa bodoh dengan yang ditakuti itu kan. Terserah kamu hancur ya lebih bagus. Nah, cara yang terbaik itu adalah memperkenalkan mereka supaya bias mereka di otak mereka itu tidak terlalu tinggi. Kadar biasnya, kadar kolesterolnya tidak terlalu tinggi. Aku ajak jalan-jalan, ya sama dengan Riko yang bayangkan kalau separuh saja milenial di Surabaya itu seperti Riko Islamnya, itu kan Surabaya kan aman, nggak mungkin ada persekusi gereja, nggak mungkin ada persekusi paroki seperti itu. Nah, kadang-kadang itu kita bingung, padahal ini sebenarnya sangat sederhana. Jadi semakin banyak orang Islam yang mau mengunjungi gereja, bisa aku pastikan orang-orang Islam itu akan semakin toleran. Kuncinya cuma itu. Kuncinya cuma itu. Jadi bukan kuliah, bukan sekolah. Semakin banyak orang Islam yang berani main ke gereja, nongkrong di gereja, maka itu juga akan menurunkan kadar kolesterol bias mereka, yang itu juga akan berimplikasi terhadap naiknya toleransi pada mereka. Hanya anak-anak Islam yang ketika dikenalkan terhadap kekristenan dan kekatolikan, itu narasinya selalu jelek. Kristen itu penjajah, Kristen itu nggak suka dengan Islam, dan lain sebagainya. Mereka tidak dikenalkan kekristenan yang lain. Nah, aku mengajak mereka itu melakukan hal seperti ini dan mendapat sambutan. Mereka kemudian juga aku undang di beberapa itu, mereka aku undang untuk menceritakan pengalaman pertama masuk ke gereja. Kemudian aku publish di Facebook. Supaya apa? Supaya ini nanti bisa dibaca oleh orang-orang Islam yang lain yang kira-kira punya pandangan kalau nanti masuk gereja akan jadi otomatis Kristen. Ini buktinya bahwa mereka tidak seperti itu. Sebenarnya ini sangat mudah, sangat murah, tapi implikasinya sangat luar biasa. Ini yang aku lakukan. Jadi berbekal itu kemudian aku mengajak mereka untuk bertemu. Seperti itu. Next. Ini
ini ketika mereka ikut misa di DPIB tahun 2020, aku ngajak mereka untuk sit in 1 jam di misa. Waktu itu lagi prokes ya. Aku suruh mereka duduk saja sambil mengawasi. Setelah mereka selesai, tak kasih kertas, tak suruh nulis ya. Pengalaman personal mereka ketika mereka di dalam ruangan gereja selama 1,5 jam. Akhirnya terkumpullah sekitar 25 tulisan. Ini belum aku launching, Mas Kristo, karena sudah oke sih, tinggal nyari penerbitnya saja. Jilbab dan salib, kisah para pelanggar batas di DPIB Tiberias. Ceritanya adalah cerita bagaimana kekalutan orang Islam, mahasiswa Islam pada waktu itu ketika masuk, dan kemudian mereka sudah terselamatkan karena ada Islam yang baru setelah mereka melihat salib, berinteraksi dengan ini. Jadi aku bisa katakan, tidak akan pernah ada satupun anak-anakku yang masuk ke gereja, yang sudah aku masukkan ke gereja, jadi intoleran, tidak akan pernah ada ceritanya. Tidak akan pernah. Karena mereka sudah, biasnya sudah memupus, prasangkanya kepada kekristenan sudah memupus. Aku tidak mau menjejali mereka dengan ayat, Mas. Tidak. Kalau mereka dijejali dengan ayat, mereka akan resisten. Ya sudah, langsung aja diajak duduk, diajak makan. Kalau mereka sudah mau duduk, makan, ya sudah, mereka sudah sembuh. Kayak gitu. Sudah sembuh, tidak lagi toler. Nah sayangnya, aku bayangkan kalau Pak Nadiem dan Gus Yakut membuat kebijakan bahwa kunjungan ke rumah ibadah yang bukan miliknya itu wajib, itu kan. Bayangkan kalau ada kewajiban kayak gitu di dalam silabus, maka Indonesia ini akan semakin plural, terutama orang-orang Islamnya akan semakin toleran. Jadi diwajibkan, mengunjungi rumah ibadah itu diwajibkan, misalkan. Harusnya sih seperti itu. Next. Ini contoh lagi di kampusku, Mas Kristo. Jadi kalau biasanya orang itu tabu berelasi pacaran beda agama, tapi di kelasku aku mengatakan kalau ada di antara kalian yang punya pasangan, punya pacar beda etnis dan atau beda agama, maka kalian akan mendapatkan poin tambahan yang cukup gede. Ya gitu. Jadi aku model mengapresiasi. Aku tidak menista tapi mengapresiasi. Ini yang menurutku menarik. Jadi akhirnya banyak yang ngomong, Pak, saya pacarku beda agama, Pak, ayah ibuku beda agama. Mereka menceritakan dan menuliskan. Jadi beda agama tidak lagi dianggap nista, tapi dianggap sebagai sebuah pride seperti itu. Next. Kalau agama selesai, Mas Kristo, ini aku melakukan eksperimentasi yang hampir membuatku dipecat dari UC. Aku mengenalkan soal keragaman identitas gender. Aku udah kena SP secara SP secara soft gitu. Jadi orang-orang di UC itu sudah clear ya, karena lulusan Saint Louis, lulusan Petra itu soal keragaman agama, keragaman etnis itu mereka sudah ngelontok lah. Tinggal keragaman gender, Mas. Nah, rata-rata mereka itu masih sangat negatif dalam memandang orang yang orientasi seksualnya berbeda, ekspresi seksualnya, ekspresi gendernya berbeda. Aku bingung gimana ya caranya ya. Aku bilang begitu. Bisa nggak aku tidak usah khutbah terlalu banyak, tapi mereka bisa sembuh. Mereka itu bisa sembuh, tidak lagi membenci orang itu. Maka aku melakukan eksperimentasi di IG-ku, aku tulis judulnya Luruh dalam 17 menit. Jadi aku hanya butuh waktu 17 menit saja untuk menggeser orang yang awalnya sangat antipati terhadap waria menjadi empati terhadap waria. It's only 17 minutes. Itu saja. Mereka tak suruh melihat film namanya Perempuan Tanpa Vagina. Ini aku ajarkan di dalam kelas Pancasilaku dan kelas Religionku, terutama ketika kami membahas topik kekerasan dan konsep sesama. Kekerasan dan konsep sesama. Aku gunakan video ini untuk mendefinisikan bagaimana kekerasan itu beroperasi dan bagaimana konsep sesama itu menyasar dari perspektif yang lain.
Ini dan hasilnya, next, hasilnya sangat luar biasa, Mas. Ini mereka nulis dulu loh, Mas. Jadi setelah mereka nulis, itu mereka nulis dulu. Nulis. Sebelum menonton video itu, saya menganggap bahwa waria adalah orang dalam gangguan jiwa, karena dalam doktrin yang selama ini ada di masyarakat mengatakan demikian. Hal itu terbantahkan ketika saya menonton video yang mana Merlin Sofyan membuka wawasan saya. Dia mencoba. Jadi orang yang anak yang dididik untuk mengkondening soal kayak gitu. Kemudian dalam 17 menit itu dia nulis kayak gitu. Jadi langsung, ini kan sudah Pancasilais. Oh, mereka senang banget. Next, mereka senang banget. Akhirnya apa, Mas? Yang awalnya mereka hanya nonton filmnya, akhirnya aku ngomong ke mereka, mau nggak kita ngundang Merlin langsung online? Mau. Akhirnya apa? Diam-diam Merlin tak undang ke Ciputra tanpa sepengetahuan kampus. Tak undang itu. Anak-anak itu berebut. Anak-anak itu, 2 orang perempuan itu, anak-anak itu berebut untuk bisa menjadi moderatornya Merlin. Karena Merlin begitu sangat menginspirasi mereka. Salah satunya adalah yang foto yang moderator yang atas tapi tengah. Itu Karen. Itu dia nulis bahwa dia sangat terinspirasi dengan Merlin seperti itu. Terutama bagaimana ia mengaku bahwa Merlin mampu mengubah mindset-nya terkait dengan orang yang berbeda gender itu. Dia kemudian menulis terus dikirimkan ke aku. Next, Mas. Next. Nulisnya gini. Ini nulis ya, nulis di akhir semester. Ini tulisannya Karen yang tengah atas tengah itu. Saya merasa bahwa saya tidak hanya berubah pemikiran, tetapi juga tingkah laku saya. Ada kejadian di mana ada seorang lesbian yang menyukai saya dan menyatakan perasaannya kepada saya. Sebelum saya mengikuti kelasnya Pak Aan, saya akan langsung merasa jijik dan akan memblokir mereka. Tetapi beberapa hari lalu saya berubah. Saya menolak orang tersebut dengan halus. Bahkan saat ini kita bertemu. Bayangkan, etikanya, Mas. Jadi persentuhan itu menjadi hal yang sangat menarik. Next. Nah, ini yang terakhir, nggak tahu, aku tadi, ini itu sih yang aku sampaikan, sebenarnya ada video. Diki ada video 2 menit, ini video Bisa. yang aku kerjakan. Ini video di Jombang, di mana dalam sejarah pertama kalinya ada sekolah dasar Islam yang berkunjung ke sekolah Kristen dan masuk ke gereja. Ini baru pertama kali terjadi di dalam sejarah Jombang seperti itu. Video ini 2 menit dan ini juga video menutup bahwa kita semuanya terpanggil tidak hanya untuk memaknai soal kebinekaan, tapi bagaimana kita juga bergerak untuk melakukan praktek-praktek baik. Monggo silakan untuk videonya kalau boleh 2 menitan aja. Apakah sudah nampak ya? Nampak. Baik. Beginilah keceriaan anak-anak SD Islam Ar-Rahman dan SD Kristen Petra Jombang saat bermain bersama. Mereka terlihat cukup akrab, menari dan bernyanyi di dalam gereja. Sesekali dari para siswa nampak bercanda, saling sapa dan saling mengenal satu sama lain. Dengan ditemani beberapa guru dari kedua sekolah, mereka pun larut dalam perjumpaan lintas iman ini. Kunjungan anak-anak SD Islam Ar-Rahman Perak Jombang ke SD Kristen Petra ini bertujuan untuk menanamkan toleransi sejak dini. Kunjungan juga untuk mengenalkan macam-macam tempat peribadatan umat agama lain. Saya melihat anak-anak tadi antusias karena mereka tidak jarang bertemu dengan warna yang beda kulitnya. Maksudnya yang beda-beda, mungkin beda yaitu tadi tentang warna kulitnya. Ya harapannya ke depannya supaya anak-anak itu tahu dengan sendirinya, maksudnya ini tentang wihara, ini tentang kelenteng, dan ini tentang gereja.
kerukunan. Dampaknya kerukunan, kemudian kami merasa nyaman hidup di Jombang. Usai pertemuan digelar, acara kemudian ditutup dengan nyanyian lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Terima kasih teman-teman, itu saja. Moga-moga kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Matur suwun, Riki, Mas Kristo, dan yang lain. Moga-moga bisa dipahami. Suwun. Baik, Gus Sa'ad, terima kasih banyak atas materinya yang begitu kaya dan komprehensif ya. Oke, mungkin ada rekap sedikit dari saya. Mungkin ketika hendak merekap ulang apa yang telah disampaikan oleh Gus Sa'ad, mungkin saya itu ya melihatnya dari sudut pandang dialektika gitu. Jadi yang pertama ada tesis atau di abstraknya gitu. Jadi sebenarnya dalam Islam sendiri Al-Quran niscayakan bahwasanya keberagaman itu ya sebagai suatu yang niscaya gitu. Karena jika kalau Tuhan berkehendak dengan maha kekuasaannya gitu bisa saja membuat semua orang Islam, namun ternyata ya manusia dibuat beragam agama dan suku, dan itu juga tersirat di dalam salah satu surat di Al-Quran juga gitu. Namun persoalannya kemudian muncul sebuah antitesis atau sebuah negasi gitu ya. Jadi bahwasanya kenapa kok misalnya rilisan data yang tadi disampaikan oleh Gus Sa'ad juga menunjukkan kalau pelajar Islam itu ya cenderung kurang toleran lah, terutama yang di Indonesia begitu. Nah, ternyata itu tidak lahir dari suatu ruang yang kosong, namun ia muncul dari masa lalu, dan juga kemudian masa lalu itu dipupuk sedemikian rupa sehingga akhirnya menghasilkan beberapa kelompok yang seringkali mengerucutkan identitasnya dengan mendikotomikan kami dengan mereka begitu. Lalu mungkin yang ketiga adalah yang soal sintesis atau konkretnya itu bagaimana perusahaan juga akhirnya memberikan suatu solusi atau suatu tadi seperti yang wiritan Pancasila begitu ya, sebagai sebuah solusi untuk kita supaya lebih toleran atau lebih bijak dalam menyikapi kebinekaan begitu. Nah, oke, sesi selanjutnya mungkin akan kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Mungkin kepada teman-teman yang ingin disampaikan atau ditanyakan atau tanggapan diskusi, monggo saya persilakan. Silakan nanya apa saja. Tidak ada istilah penistaan agama ya di dalam ketika bertanya gitu kan. Jadi jangan khawatir, wah aku nanti nanya yang agak sensitif nanti membuat Aan marah atau dianggap penistaan agama. Oh, nggak ada, ini nggak berlaku ini. Di UIM nggak berlaku pasal penodaan agama. Itu. Serem Gus, kayak main di tepi jurang itu tanya-tanya itu sekarang. Oh iya itu, nggak apa-apa itu, nanya aja, nggak apa-apa itu. Pertanyaan nggak berlaku pasal. Sekarang seperti main di tepi jurang kalau tentang agama itu. Iya betul itu. Harus agama mayoritas gitu kan, itu loh yang mayoritas atau nggak berani nyebut Islam, khawatir dikira penistaan agama. Itu juga menurutku kerugian bagi Islam sendiri ketika ada orang lain yang takut ya. Islam itu dianggap kayak Voldemort gitu kan di dalam Harry Potter itu kan, yang tidak bisa disebut namanya gitu kan. Itu menurutku itu kerugian besar bagi orang Islam ketika orang menjadi tidak lagi mau menjadi takut untuk menyebut namanya. Itu rugi menurut saya. Sedih aku. Silakan teman-teman kalau ada yang mau berkomentar. Itu Gus, di kolom chat sepertinya ada pertanyaan. Mungkin saya bacakan saja. Oh iya. Nanti Mas Kristo juga bisa menambahkan ya. Silakan Riko. Oke Gus. Jadi ada pertanyaan dari Aditya nih. Gus Sa'ad, penjelasan menarik. Pertanyaannya pertama, apakah tidak pernah terpikirkan bahwa jika Piagam Jakarta dipaksakan secara formal, maka itu adalah salah satu bentuk diskriminasi terhadap sesama warga negara?
apakah ada tulisan atau catatan mengenai itu? Lalu yang kedua, sejarahnya Indonesia adalah tempat bertemunya berbagai agama. Kok bisa Islam menganggap sebagai pihak yang perlu diutamakan? Bagaimana sejarahnya? Lalu yang ketiga, Gus Aan, apa sudah share konsep ini ke BPIP? Ada sudah diajak kolaborasi? Terima kasih. Gitu, Gus. Pertanyaannya. Apakah pernah ke BPIP? Aku juga nggak ngerti ya. BPIP itu menurutku think tank yang sangat luar biasa, powerful dan lain sebagainya. Tetapi apa ya menurutku? Aku juga berharap ini juga bisa sampai ke BPIP. Jadi nggak perlu kemudian ada proyek diskusi workshop tentang pengembangan ideologi atau pembasisan ideologisasi Pancasila yang kita tahu bahwa sebenarnya itu besar pasak daripada tiap seminar dan lain sebagainya. Seminar itu tidak akan mengkontribusi tingkat toleransi orang lebih dari 5%, nggak akan. Padahal yang kita butuhkan, kita butuh 80-70% nutrisi. Seminar-seminar dan lain sebagainya itu menurutku itu hanya proyek-proyek yang kasihan karena lebih banyak uang yang ada di sana. Padahal kalau BPIP mau sebenarnya kan tinggal gini aja. Sekarang cara baca Pancasilanya tiap hari Senin, ketika di upacara begitu, maka Pancasilanya tidak lagi begini. Kalau upacara Pancasila 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan, enggak gitu. Tapi dibaca seperti persis ketika orang baca doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami itu kan sangat internal kan, sangat personal kan. Bapa Kami yang di surga dan lain sebagainya gitu kan. Bukan sesuatu yang di luar dirinya, tetapi itu memang menghidupi dan that praying is genuinely part of us kayak gitu. Nah, begitu juga dengan Pancasila. Pancasila itu meskipun diomongkan, tapi sepanjang omongannya itu Pancasila 1, 2, 3, itu diomongkan tapi jauh. Dan terpisah-pisah, ketuhanan sendiri, kemanusiaan sendiri. Dan ketuhanan dinomorkan 1, jadi semuanya apa kata Tuhan, dan kata Tuhannya kayak gitu. Maka, ngomong ini ke Ketua BPIP, ada di ini sama Bu Megawati ya, sembari menggoreng atau mengukus gitu kan makanannya begitu. Nggak boleh menggoreng ya, tapi mengukus saja. Harusnya itu cukup bikin saja bahwa mulai hari ini misalkan cara baca Pancasilanya adalah seperti ini. Pancasila, semakin aku dibayangkan, diikuti banyak orang. Semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku berpegang teguh pada kemanusiaan. Bayangkan itu pasti kan langsung ceplok dodo gitu. Semakin aku berketuhanan, semakin aku akan mengapresiasi kemanusiaan yang beradab. Jadi orang itu akan malu kalau misalkan diingatkan kayak gitu lalu dia melakukan kejahatan itu. Aku belum diundang itu Riki sama BPIP itu kan. Ya mungkin aku belum levelnya ya, tapi kan orang BPIP kan belum pernah diundang Fakultas Filsafat UIM, jadi kira-kira sama lah levelku dengan level mereka, jadi Drew gitu. Jadi yang pertama. Yang pertama itu pertanyaan yang ketiga yang gue jawab. Yang pertama itu adalah soal apa tadi? Lupa. Sorry ya. Itu Gus soal apakah tidak pernah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Ya. Oh iya, pasti akan diskriminasi. Pasti akan diskriminasi. Bagi orang Islam yang ngerti, kayak aku, kayak Gus Dur, kayak Riki. Tapi kan masalahnya kan aku, Riki, Gus Dur, anak Gus Durian, itu kan cuma 5% dari total populasi orang Islam. Yang 95% itu yang mengatakan bahwa di Indonesia ini cuman ada satu agama. Pemeluk agama itu cuma ada satu, cuma dua pemeluk.
orang Islam dan orang yang akan menjadi Islam. Ya, itu aja. Bayangkan, jahatnya banget ya. Orang Islam dan orang yang akan menjadi Islam. Jadi ketika aku misalkan Mas Kristo, anak-anak filsafat yang Katolik, kamu itu pasti akan jadi Islam. Nunggu waktu aja. Cara pandangnya masih kayak gitu. Nah, bagaimana kalau ini bagi orang-orang yang 95% ini mengislamisasi Indonesia itu adalah the holy war. Perang suci. Islam formal itu perang suci. Orang-orang seperti kelompok partai PKS, lalu PAN, P3 yang dikit-dikit agama yang selalu katakanlah mencitrakan dirinya itu pro terhadap orang Islam, terhadap keislaman, itu menurutku aku meyakini bahwa kalau ideologi mereka itu masih ideologi Islam, ya pasti mereka akan selalu mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Pancasila itu harus diislamisasi. Termasuk Indonesia ini. Itu sebabnya kan semuanya kan adjustment. Semuanya dilabeli syariat. Negara kita negara Pancasila. Tapi lihat, ya apa aja yang tidak berbau syariat di Jawa Timur misalkan. Wisata halal. Kemudian Hovifah kemarin itu melakukan program yang sangat tentara islamisasinya. Mereka nggak sadar. Mereka ini, kalau kamu tanya, pro Pancasila. Mereka akan bilang, 100% we are the defendant of Pancasila. Tapi kamu setuju nggak kalau Jawa Timur ini punya perda syariat? Oh ya, setuju. Tapi kalau Pancasila, ya Pancasilais. Ini yang agak anomali ini, Mas Kristo. Mereka ini sakit, tapi tidak sadar kalau dirinya sakit. Jadi kalau ada orang itu Pancasila itu NKRI harga mati, Pancasila jaya. Tapi kok tiba-tiba dia ikut nutup gereja? Itu sebenarnya dia ini sakit, tapi nggak sadar kalau dirinya sakit. Nah, tugas kita adalah mendorong mereka untuk mengerti bahwa ini nggak benar. Jadi menurutku tugas kita bagi yang tanya tadi adalah bagi pada hari ini kondisinya itu 60% itu tidak Pancasilais. Dari mana aku bisa ngomong 60% tidak Pancasilais? Surveinya Burhanuddin Muftadi sama Markus Mitzner di tingkatan orang Islam misalnya mengatakan bahwa 53% orang Islam itu tidak setuju ada rumah ibadah lain dibangun di tempat ini. 53%. Dan ada 52% orang NU yang juga mengatakan hal yang sama. Nah, tugas kita adalah ini yang masih 52-53 ini, bagaimana supaya ini? Caranya seperti apa? Gampang. Ajak mereka untuk lebih mengenal kekristenan. Ajak mereka untuk itu. Jadi, Mas Kristo, indikator filsafat UWM ini keren, manakala semakin banyak orang Islam yang mau mengambil filsafat di UIN atau mau kuliah di UWM. Itu bagus. Sebab kalau dikuliahin di UIN, wah mereka nggak akan sadar-sadar itu. Karena nongkrongnya sama-sama Islamnya saja. Yang ketiga, ada yang resen ya, sebentar ya. Yang ketiga adalah sehingga ada pertamanya beragama, kok bisa Islam anggap pihak yang paling perlu diutamakan? Ya sebenarnya kan gini aja tuh. Majority tends to take every opportunity in every layer of life. Oleh karena ini Katolik, maka UWM itu ya jajarannya harus Katolik semuanya. Ya kayak kami mayoritas. Kayak gitu. Lalu ditiru oleh orang Islam. Oke ya, orang Kristen, orang Katolik mikir kayak gitu ya.
Oke, aku gunakan caramu. Karena di sini 85% itu masyarakatnya adalah orang Islam, maka boleh dong kalau semuanya harus diislamkan. Nah, ini loh yang apa ya? Jangan sampai kemudian kita ini memberikan contoh yang ketika contoh itu di copy paste oleh yang lain, kemudian makin merugikan kita. Aku setuju bahwa aku mendorong seperti ini, Riko. Semakin kita mayoritas, harusnya semakin kita mampu memberikan panggung terhadap kelompok-kelompok minoritas. Itu tugasnya. Ya, di sini kan ini kan mumpung Paskah ya. Paskah itu kan berarti Yesus itu kan bangkit ya, setelah disalib kan bangkit. Kamu tahu Yesus itu dalam kristologi Trinitarian. Yesus itu kan disalib itu kan bukan untuk dirinya. Yesus itu disalib itu untuk orang lain. Artinya apa? Artinya sebenarnya eksistensi kita hidup itu bukan untuk kita, bukan untuk identitas kita. Tapi harusnya untuk orang lain. Jadi kalau misalkan saya Islam, nyumbang masjid, nyumbang NU besar, menurutku itu biasa saja. Karena kamu masih care terhadap orang-orang yang sama identitasnya denganmu. Tapi kalau yang kamu bela adalah orang-orang yang bukan identitasnya sama tidak denganmu, itu baru keren. Gus Dur. Ya, tadi Yesus ya, sekarang Gus Dur. Gus Dur itu yang dibela kan nggak orang ini. Gus Dur ini orang Jawa, yang dibela orang Tionghoa, banyak orang. Gus Dur ini orang NU, belain orang Syiah. Gus Dur ini orang Islam, belain orang Kristen, orang Konghucu dan lain sebagainya. Gus Dur ini hetero, tapi juga dia pro terhadap LGBT. Dia diundang peragaan kontes Miss Waria tahun 2016. Dia datang. Jadi esensi dari hidup itu adalah filsafat, tidak untuk filsafat itu sendiri, tapi filsafat itu untuk orang teknik, filsafat untuk orang ekonomi, filsafat untuk orang psikologi. Itu sebabnya Riko, kalau cari pacar, jangan cari pacar anak filsafat. Karena kan banyak kan laki-laki semuanya di sana. Kalau kamu hetero ya kamu harus cari yang banyak perempuan. Itu sih menurutku. Jadi esensinya kayak gitu sih. Itu sih Riko, nggak tahu ada yang resen, ada juga yang di chat itu. Baik, Gus, terima kasih atas jawaban dan tanggapan. Mungkin ini ya teman-teman dari yang filosofan dulu ya, baru nanti Kak Riki, setelah itu Lisin. Apakah itu Gus dijawab satu persatu atau ditampung lebih dahulu? Tampung aja dulu, nanti kamu ingatkan. Iya. Oh ya, baik Gus. Monggo teman-teman yang dari filosofan. Sugeng Enjang Anan Sepagus. Sugeng Enjang, Mas. Sugeng Enjang. Ini kayaknya bukan pertanyaan, mungkin sudah terjawab tadi, tapi saya ingin memberi tanggapan. Ini terjadi Juni tahun lalu ketika saya liburan. Jadi saya punya teman Muslim juga, tapi dia perempuan. Baru teman sih, baru menjadi teman tuh sekitar ya sebulan itu ketika bertemu. Kemudian memang kalau tidak salah dekat-dekat masih Ramadan itu ya itu bertemu kemudian saling sapa, dan memang ketika itu saya langsung mengambil sikap seperti ini. Saya pas itu masih dapat polemik tentang ini itu Pak Agus, tentang larangan memberi salam kepada memberi salam itu. Nah, karena ini memang pasti karena saya senang sekali ketemu teman saya nih cewek Muslim, langsung saya ambil tangannya salam maaf itu minal aidin wal faizin, mohon maaf dan maaf lahir dan batin itu. Nah, dia pasti kaget, dan saya juga kaget. Kagetnya bukan karena pegang tangan itu. Kagetnya bukan karena dia kaget, tapi karena keingat ini bukan muhrimnya itu. Makanya itu. Makanya saya cepat lepas, kemudian nah, tapi yang kemudian saya lanjut bertanya kepada dia itu tentang ini, yang tentang itu tidak memberikan salam itu. Terus saya tanya kenapa, dia bilang karena itu dosen di tempat kuliahnya menyarankan jangan seperti itu. Ya bagaimanapun saya tidak berani berkomentar, tapi yang saya batinkan, saya pikirkan
apakah kemudian ini memang ada hubungannya tentang ya seperti yang Pak Ansori itu cari itu gali ketika sampai di Piagam Jakarta itu, atau mungkin hanya karena apa ya, seperti apa ya, kayak ujaran kebencian dari pribadi itu sendiri yang tidak suka dengan orang-orang Kristen sehingga itu mengajarkannya kepada anak-anak didiknya itu seperti itu. Padahal kalau saya lihat ketika saya bertemu dengan teman saya ini, dia pun ya senang. Dan kemudian saya bilang, ya, ketemu saya bilang selamat Natal saja ya, tidak apa-apa gitu. Saya bilang kayak gitu saja. Ya, terima kasih Pak Ansori. Terima kasih. Riko tak jawab langsung aja ya, timbangani lali ya. Bagus. Iya. Cepat saja biar nanti yang lain. Siapa tadi teman-teman filosofan? Aku senang. Siapa tadi yang tanya namanya? Henry. Ya. Siapa? Henry, salamku ya ke temanmu itu. Terus saja dekati dia. Ingat, kalau dia nggak ketemu sama kamu, maka dia akan kehilangan guru terbaik untuk belajar tentang agama yang lain. Anggaplah dia ini, kalau Yesus itu pemuritanmu, kamu sedang melakukan pemuritan pada dia. Jangan lepaskan. Terus. Ya. Karena Islam yang baik adalah Islam yang mampu tumbuh dan bisa bersanding dengan kekristenan. Tetapi itu butuh proses. Kalau misalkan kamu berjarak atau siapapun di sini itu, kamu kok pegang-pegang aku dan lain sebagainya, atau kamu enggak ini dan lain sebagainya, lalu kemudian mengambil jarak, dasar Islam kampungan. Sebenarnya ya ini kerugian besar baik bagi orang Katolik Kristen maupun bagi orang Islam untuk merawat ini. Yang dibutuhkan itu adalah terus berelasi. Bahwa di relasi itu pasti akan ada benturan-benturan kecil. Iya. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal salam. Kenapa larangan salam itu muncul? Itu secara sosiologis dan politis, itu merupakan implikasi dari doktrin bahwa di dunia ini cuma ada dua jenis manusia. Terselamatkan dan yang tidak terselamatkan. Najis dan yang tidak najis. Gelap dan terang. Cara pandangnya masih binary. Yang gelap tidak bisa bersatu dengan yang terang. Bahkan ketika memanggil pun, itu tidak diperbolehkan. Dianggap sebagai trespassing. Itu doktrin yang lama, Henry. Temanmu yang cewek ini, nggak tahu siapa namanya, anggap saja namanya Fatima. Moga-moga kamu pacaran sama dia ya. Senang kalau kamu pacaran sama dia. Untuk apa orang Katolik pacaran sama orang Katolik gitu kan? Mainstream banget gitu loh. Orang Kristen pacaran sama orang Kristen itu mainstream banget itu. Oh, enggak filsafati. Filsafat itu bukan ya. Iki calon Romo, Gus. Takoni. Oh, tidak apa-apa. Kan berarti aja tapi nggak usah dikawin ya. Kan Romo kan boleh pacaran ya. Nggak apa-apa. Nanti itu ada kenangan yang indah nantinya. Nah, yang kedua, Henry, itu cara pandangnya masih seperti itu dan Fatimah ini masih dalam kuasa gelap menurutku ya. Apalagi kalau dia punya dosen. Ya, dia masih mempunyai Lucifer. Nah, kamu ini yang guard-nya. Jadi jangan sampai ia terlalu sering sama Lucifer. Kalau terlalu sering sama Lucifer, hancur ini nanti dia ini akan jadi kadrun dia. Jadi tugasmu adalah mencari sebanyak mungkin. Kalau dalam cara yang agak bahasa yang nggak kasar, kamu harus terus menyelamatkan Fatimah ini dan mencari orang-orang yang perlu diselamatkan. Jadi menurutku kamu tidak usah risau dengan soal salam dan lain sebagainya. Ajak dia berpikir kritis. Berpikir kritis seperti ini. Dosenmu mungkin benar. Tapi kalau menurutmu, apa kamu jadi Kristen kalau menerima salam denganku? Ya enggak lah Mas Henry. Nah, ajak terus dia meragukan. Ajak dia terus berpikir dialektik. Jangan ditinggalkan dan jangan ikut langgang. Kamu harus memegang kendali untuk mendorong dia bisa menemukan keislamannya. Seperti aku menemukan keislamanku itu sendiri.
Yang terakhir, Henry, aku tahu kamu orang Katolik, di phonebookmu itu pasti 80% kontak callmu itu pasti orang Katolik. Kamu akan jadi Katolik pengikut Yesus sejati manakala phonebookmu di sana itu jumlah yang Katolik dengan yang non-Katolik itu 50-50. Jadi semakin kamu Katolik, semakin kamu akan memiliki relasi dengan non-Katolik yang luar biasa. Jadi Katolik untuk Indonesia, bukan Katolik untuk Katolik. Caranya apa? Kan itu kan biasanya kan itu Monsinyur siapa itu yang 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu implementasinya bagaimana? Implementasinya gampang aja. Kalau friend di IG-mu itu ternyata lebih banyak orang Katolik, sebenarnya itu bullshit saja 100% Katolik, 100% Indonesia. Kalau friendmu di IG, friendmu di Facebook, itu jumlah yang Katolik dan non-Katolik itu relatif sama, itu udah on the way lah, 100% Katolik, 100% Indonesia. Kayak gitu. Jadi Katolik untuk Katolik itu artinya Katolik untuk orang lain. Jadi jangan terlalu fokus pada Katolikan sebagai komunitas, tapi sekarkanlah kekatolikan sebagai raison d'être, sebagai paradigma itu tidak hanya kepada orang Katolik, tapi kepada orang Islam. Gus Dur itu menurut Romo Mangun itu Katolik. Aku pernah dengar uskup siapa bilang, Gus Dur itu belum dibaptis gitu, tapi dia Katolik. Kan kekatolikan itu juga bisa menubuh di dalam keislaman. Nah, tugas besar kita di situ. Nah, moga-moga kamu bisa sukses menjadi Romo dan ingat kata-kata gini. Kalau enggak, tak tagih kamu nanti. Kamu mau di keuskupan mana, tak tagih terus kamu nanti. Oke, itu saja. Terima kasih. Silakan, Riko. Iya, baik. Terima kasih, Gus. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya dari Kak Riki sama Kak Nisin. Mungkin bisa disampaikan dengan tempo yang singkat-singkat karena yang kita juga didikte oleh waktu. Iya. Oke, terima kasih Gus. Meluruskan saja, saya menghubungi Gus An sebenarnya, gitu. Iya, saya Katolik dari Jombang, gitu. Jadi memang saya kalau tadi Bung Riko 5% dari Islam, saya 5% dari Katolik yang ada di Jombang begitu. Tapi saya memang mengomentar memang apa ya, strategi yang paling bagus memang lewat relasi sih Gus, karena ya dari pengalaman saya sebagai Katolik yang sekolah di Jombang ya gimana saya belajar toleransi ya lewat pertemanan gitu, lewat cangkruk dengan teman-teman yang muslim selama lama saya tahu begitu. Nah mungkin saya klarifikasi sejarah gitu ya Gus, mungkin waktunya dirasa kurang panjang, mungkin nanti kita bisa ngobrol pribadi begitu. Bisa ngobrol ya. Iya, mungkin lebih ke strateginya aja sih Gus. Saya pernah ikut yang pengajian begitu kan, beberapa pengajian di Salman, TB Bandung dan juga Romo Greg yang penelitian memang tentang Islam begitu Gus. Saya memang pernah dengar begitu dan pernah belajar bahwa ya memang Islam belajar atau mengetahui Katolikan memang dari yang kelompok bid'ah begitu, anti trinitarian. Tetapi di satu sisi saya juga pernah mendengar bahwa ternyata golongan Kristiani, ada juga golongan Kristiani disebut oleh Muhammad itu sebagai ahli kitab begitu, dan kalau nggak salah ya beliau pernah sangat menghormati juga yang ahli kitab itu. Nah itu kira-kira gimana ya sejarahnya kok ada dua pandangan yang sangat ekstrim, satunya yang anti trinitas dan itu dimusuhi, kemudian jadi penindas keislaman dimusuhi, tapi juga satu sisi Muhammad juga pernah menyebut ada ahli-ahli kitab begitu. Itu mungkin klarifikasi, kalau waktunya mepet mungkin ngobrol aja gitu, tapi mungkin lebih ke strategi karena saya juga pernah berhubungan ini juga dengan fakta Quran sendiri begitu, karena saya pernah berdebat dengan teman-teman radikal juga HTI dan segala macam gitu. Saya pernah berdebat langsung dengan mereka. Ya, jujur saja gitu ya Gus. Kalau saya mungkin secara filsafati, secara pengalaman dasar kemanusiaan mungkin saya bisa menjawab begitu. Tapi ketika mereka kemudian membawa-bawa dalil Quran dan segala macam, ya jujur aja saya kewalahan gitu. Nah, gimana sih strategi kita kalau ternyata suatu saat kita didebat itu malah dengan golongan radikal yang dan takutnya pengatasnamakan Quran gitu, kayak ya tadi itu misalnya, wah Kisah memang harus dibunuh, namun di Quran sendiri ada kok gitu. Nah itu gimana kiatnya ya, karena ya itu pengalaman saya begitu. Sama yang lainnya mungkin juga strategi apa ya,
pewartaan kekinian kan lewat media sosial begitu. Nah itu gimana sih kita untuk semakin memelekkan masyarakat mengenai toleransi itu lewat media sosial? Mungkin ada kiat-kiat dari Gusaan gitu. Karena pewartaan saya di UKED ini juga di media sosial gitu. Terima kasih Gus. Ya. Terima kasih. Ini butuh 1 semester sendiri itu. Siapa namanya Ricky soal itu ya. Aku tanggal 31 itu ngisi katekisasi di GKI Pondok Indah. Judulnya adalah mengenal Allah Trinitas dalam pluralisme. Ya, mengenal. Jadi pertama adalah mengikuti Gusti Yesus, dan yang subtopiknya adalah mengenal Allah Trinitarian di dalam pluralisme. Gitu. Aku akan memapar di sana secara cepat dan secara mudah bagaimana mudahnya memahami orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, hanya sebagai manusia. Aku juga di sana juga akan memaparkan betapa mudahnya aku memahami ada orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan dan Yesus juga manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Di pemaparan nanti juga aku juga akan memaparkan begitu mudahnya ada orang, aku memahami kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu 100% God but 0% human. Gitu. Jadi tidak bisa memang langsung begitu. Jadi ada kiatnya, ada kiatnya khusus soal penyaliban, termasuk soal penyaliban. Aku bisa memahami kok ada orang yang sangat mempercayai Yesus itu disalib. Aku meyakini. Tapi aku juga bisa memahami kenapa ada orang yang memilih untuk denial, untuk mengatakan Yesus tidak disalib. Kayak gitu. Itu ada strateginya, Ricky. Aku mendorong Mas Kristoforus, teman-teman di filsafat ini bukan belajar ya. Aku bukan minta diundang lagi, tidak, tapi ada baiknya nanti aku berdiskusi bagaimana caraku menjelaskan Trinitarian itu, konsep ketuhanan Trinitarian itu di hadapan orang-orang yang tidak percaya Trinitarian, tapi mereka bisa paham. Kayak gitu. Jadi tinggal pilihannya. Mau pilih Avanza, mau pilih Xenia, dan lain sebagainya. Dan ini tidak bisa ini. Orang yang kalau sering menyalahkan, misalkan orang-orang yang di Islam menyalahkan, oh Yesus itu bukan Tuhan. Itu karena mereka tidak bisa memahami konsep Trinitarian yang harusnya bisa disampaikan dengan mudah. Orang-orang filsafat dan para Romo itu menjelaskan soal Trinitarian itu kan kadang-kadang bulat. Padahal orang Islam itu nggak suka yang bulat-bulat, suka yang tak gitu. Nah, sayangnya kita tidak menguasai hal seperti itu. Nah, Ricky, itu cuma cara dan strateginya. Strateginya, keywordnya adalah kuasai dulu. Pertama kosongkan dulu pikiranmu tentang kebenaran absolut menyangkut soal bagaimana cara orang itu sampai kepada Yesus. Kosongkan dulu itu. Tapi tetap di hati kamu Trinitarian oke. Tetapi seorang filsafat itu kan kepala harus dikosongin dulu. Hati tetap oke, tapi kepala kosongin dulu. Semua possibility itu bisa masuk. Nah, setelah kosongin dulu, kamu kemudian bertemu denganku dan tak jelasin. Ini loh kenapa kok ada orang tidak mau menganggap Gusti Yesus ini Tuhan. Nanti kamu tak kenalin. Itu 2 jam sendiri dan pasti mengasihkan. Kapan-kapan aku jelaskan, Ricky ya, karena waktunya nggak cukup. Atau nanti kita di Jombang kita bisa diskusi soal itu. Sembari aku nanti juga ikut mempresentasikan apa yang aku presentasikan di beberapa gereja menyangkut soal mudahnya memahami Trinitas dan Unitarian dalam satu tarikan kayak gitu. Yang selanjutnya apa, Riko? Ada itu Gus dari Lisin soal LGBT itu di chat ada. Kenapa LGBT? Ya, mengapa Muslim di Indonesia membenci orang LGBT? Apakah itu semata-mata yang diajarkan di kitab mereka atau di Al-Quran? Apakah ada alasan lain selain itu? Mungkin singkatnya seperti itu. Paham ya. Pertama itu salah paham sejarah. Pertama itu adalah kesalahan doktrin. Begini ya, Riko. Ciri agama misi itu selalu prokreasi. Ya, mau Yahudi, mau Katolik, mau Protestan, mau Islam, ciri agama misi itu selalu
prokreasi, selalu terobsesi untuk beranak pinak. Dan itu wajar karena apa? Beranak pinak itu adalah salah satu sumber utama untuk memperbanyak pengikut. Kayak gitu. Kayak gitu. Islam, Yahudi, Kristen, Katolik itu agama misi. Nah, orang-orang yang seperti ini, agama seperti ini sangat tidak ramah dengan sesuatu yang bisa membahayakan konsep prokreasi. Pastilah. Pasti itu. Akhirnya apa? Ya, mereka akan ngomong semua faktor yang bisa membahayakan stabilitas prokreasi, maka itu menjadi forbidden. Nah, kelompok LGBT itu kan nggak prokreasi, loh. Lanang ambek lanang kan nggak iso meteng secara biologis. Bahwa mereka bisa bereproduksi secara sosiologis sampai anak adopsi itu hal yang lain. Itu harus yang disampaikan kepada agama yang lain bahwa reproduksi tidak hanya soal biologis, tapi reproduksi itu juga bisa bermakna taking care of, kayak gitu. Nah, itu sebabnya agama-agama besar Abrahamik itu sangat tidak setuju dengan LGBT karena khawatir dianggap mengganggu stabilitas memperbanyak peranak pinaan. Itu saja konkretnya. Itu saja. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kok membenci? Ini tidak hanya Islam saja, tapi bahwa Islam itu kita letakkan di kursi terdakwa ya. Biasanya mereka itu, dalam arti orang-orang yang terobsesi seperti dengan peranak pinaan yang anti LGBT itu menggunakan preseden Sodom dan Gomora, Lut dan lain sebagainya. Hanya saja cara baca mereka terkait kasus Sodom dan Gomora itu tidak tepat. Yang dilarang dalam kasus Sodom dan Gomora itu adalah upaya memperkosa sesama jenis. Cek aja Alkitabmu itu. Di situ kan ceritanya kan ada sekelompok orang mau memperkosa tamu-tamunya Lut. Kayak gitu, tamu-tamunya Lut. Lalu dihukum oleh Tuhan. Berarti kan Tuhan menghukum orang yang berusaha memperkosa. Tapi kalau ternyata hubungan romantika itu suka sama suka, ya nggak masuk di wilayah Sodom dan Gomora. Wong itu suka sama suka, bukan perkosaan. Nah, tetapi kemudian ini dituliskan bahwa ya Sodom dan Gomora itu ya kasus LGBT. Enggak. Sodom dan Gomora itu adalah kasus upaya percobaan kekerasan seksual yang terjadi, yang hampir terjadi pada laki-laki terhadap laki-laki. Jadi beda. Konsen dengan percobaan perkosaan itu sangat berbeda. Nah, itu yang menurutku hal-hal yang harus diurai, Sehingga apa? Sehingga kesalahpahaman seperti itu menjadi bisa didudukkan sebagaimana idealnya. Aku tidak menyuruh orang itu pro terhadap LGBT atau membenci LGBT. Aku tidak menyuruh orang itu untuk pro terhadap kekristenan atau membenci kekristenan, tidak. Tugasku adalah menyampaikan pesan. Kekristenan itu ngene lho, Rek. Perkara kamu tetap membenci ya urusanmu. Tapi aku tidak bisa membiarkan kamu membenci orang karena keterbatasan informasi. Tak kasih dulu informasinya. Dah ngerti. Masih mau membenci? Masih. Ya silakan. Nah, banyak orang itu yang membenci karena dia nggak tahu. Nah, tugas kita adalah mendorong mereka supaya lebih mengenal perkara mereka membenci atau mengasihi. Menurutku itu otoritasnya Tuhan dan ilmu pengetahuan. Tugas filsafat yang aku suka itu kan tidak mengatakan ini benar dan salah, tapi ia selalu mendorong kepada kita untuk membuka pikiran kita atas berbagai kemungkinan yang ada. Aku kira itu, Riko. Mohon maaf kalau terlalu panjang dan bertele-tele, tapi aku sangat senang diskusi dengan kalian di sini. Mas Kristo ngomonglah 2-3 menit gitu, Mas. Ben gak aku tok sing ngomong, Mas. Aku seneng mendengarkan Gus Aan. Saya juga ikut banyak belajar, Gus. Tadi lebih-lebih tentang sejarah, ternyata banyak beberapa yang nampaknya baru buat saya juga, yang bahwa
memang yang sejauh literasi yang saya baca, Soekarno sama Hatta itu bagi-bagi udah cepet-cepetan ini ya, cepet-cepetan ngelobi gitu. Memang Soekarno agak susah ngelobinya. Malah yang ku tahu bahwa yang Hatta yang melobi, berhasil melobi ini, tapi ternyata ada literasi yang Gusaan temukan itu bahwa ada upaya ternyata dibohongi gitu ya, juga tidak enak ternyata gitu. Pantas kok banyak yang ini Orang gitu, Islam nggak suka dengan Soekarno ya? yang apa ya, kecelik gitulah gitu. Jadi iya, itu yang baru menurutku, dan saya perlu mendalami untuk itu, menarik sepertinya. Karena yang literasi yang saya baca memang ya Hatta yang berhasil untuk Meyakinkan ya. ini ya, menekuk hati atau melembutkan hati para golongan Islam gitu, teman-teman Oh iya itu. golongan Islam, perwakilan dari golongan Islam. Iya, Itu memang Gus. aku juga kayak gitu, Mas. Wah. Aku juga kayak gitu awalnya. Tapi aku bilang nggak mungkin ini. Pasti wong awalnya Soekarno itu orang kayak Kasman itu melihat Hatta itu ya emang Hatta ini siapa gitu. Misalkan masa Bapak Uskup cuman ditemoni sama sekretaris PWNU saja kan, ya Pak Uskup harus ketemu dengan ketua PWNU-nya kayak gitu. Kok ini sama ketua aja oke. Pasti ada sesuatu yang salah. Aku kemudian melacak terus, ternyata ada deal-deal politik yang itu membuat banyak orang Islam itu sangat kecewa dengan Soekarno gitu. Itu sebabnya Soekarno. Itu sebabnya Soekarno ini, Mas. Soekarno itu mengalami percobaan lebih dari 8 kali, percobaan pembunuhan itu kan. Nanti di googling saja Soekarno pembunuhan percobaan itu, kalau Megawati bilang 23 kali, dan yang bunuh adalah kelompok-kelompok Islam radikal. Itu karena apa? Gak nyaur utang, Mas. Mungkin itu yang sampai sekarang kelompok-kelompoknya yang beberapa hari lalu ditangkapi NII, DII, iya. Itu yang masih turunan-turunan yang merasa memang tidak puas sejak saat itu ya Gus. Iya, termasuk yang sekarang itu. Kalau sama Soekarno sama orang-orang PDIP gitu kan, kalau mau boleh itu nggak suka ya, karena itu tadi mereka itu pengen bilang bapakmu dulu itu janji mau memasukkan Piagam Jakarta, tapi sampai sekarang nggak dimasukin. Aku kurang ajar kamu. Kira-kira gitulah. Banyak menarik Gus, terima kasih banyak, karena mereka ini harus kuliah lagi Gus, tapi ini banyak hal yang saya rasa menginspirasi dan sering-sering main di Fakultas Filsafat nantinya. Ini ada Pak Simon baru hadir. Oh iya itu, waduh ini, halo brother Simon. Siap Mas Kristo, matur suwun semuanya. Terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Ini teman-teman calon imam juga yang pasti nanti ke depannya juga akan jadi motor-motor penggerak untuk persatuan, lebih-lebih di Surabaya ya Gus gitu. Banyak hal yang bisa, memang kalau secara teori itu tidak masuk, memang saya sepakat dengan teori bahwa mending harus ngalami gitu, untuk supaya orang memahami keberagaman, atau bukan hanya keberagaman itu bukan hanya di pikiran saja, tapi memang harus dalam pengalaman ya gitu. Dengan pengalaman langsung itu yang justru lebih masuk dan bisa punya pengalaman konkret langsung. Begitu Gus dan teman-teman mahasiswa. Matur suwun. Ya, matur suwun. Terima dari Gusaan, lebih-lebih belajar dari teman-teman yang bagaimana kita melihat, belajar dari teman-teman Islam itu memandang keberagaman. Begitu Gusaan, jangan bosan-bosan kalau kami undang lagi. Siap. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami. Siap. Terima kasih. Mungkin Riko bisa tutup dengan doa lagi. Saya senang kalau dengar Riko doa Gus. Gila, nak filsafat tak suruh doa jarang gelem Gus oleh. Oh iya, filsafat kok berdoa itu kan. Oh iya, ini Pancasila Gus. Oh iya Pancasila. Marai-marai Pancasila ini. Maka Pancasila ya harus ditutup dengan, dibuka dengan doa juga. Monggo. Ya Riko, kita. Oke. Baik, kita tutup serangkaian acara diskusi kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Baik, saya pimpin secara ya Islam gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Raditu billahi rabba wa bil islami madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih. Banyak, Terima kasih. Matur suwun. Terima kasih, Gus. Matur suwun. Terima kasih, Gus.